fiksi dan non fiksi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Berkaitan dengan itu, terlebih dahulu saya akan mengabsensi satu persatu teman-teman yang hadir ataupun teman-teman yang tidak hadir. Baiklah, untuk itu saya sebut satu persatu. Hadian Tri Saputra Tidak masuk. ya, tidak masuk. Alasannya apa ini? Sakit. Oke. Krisna Dwi Saputra sakit. Dela hadir. Rahma ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya meminta tolong kepada perwakilan dari teman-teman untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Siapa yang memimpin berdoa? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mau berkenan memimpin doa hari ini. Oke, sebelum itu teman-teman bisa mengecek dulu apakah di lacinya ada kotoran atau di sekitar lingkungan itu ada kotoran. Jika ada, bisa diambil terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini terasa nyaman seperti itu. Tolong dicek dulu. Tidak ada. Baik. Oke, pagi ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai teks fiksi dan non fiksi. Sebelumnya, kalian pada minggu lalu sudah mempelajari teks fiksi dan non fiksi kan? Ya. Dan hari ini saya akan memberikan materi mengenai seputar unsur-unsur yang terdapat dalam teks fiksi dan non fiksi. Oke, kita lihat dulu perbedaan dari keduanya. Yang pertama adalah teks fiksi. Yang kedua adalah teks apa? Non fiksi. Teks non fiksi. Pengertian dari teks fiksi. Mungkin ada yang tahu apa pengertian dari teks fiksi? Ya, silakan Saudari Dela. Teks fiksi adalah teks yang berisi khayalan atau rekaan. Khayalan atau rekaan. Kenapa bisa dikatakan teks fiksi? Karena di dalam cerita tersebut mengandung khayalan atau rekaan dari sebuah pengarang, seperti itu. Fiksi adalah rekaan atau khayalan. Oke, teks fiksi. Yang kedua adalah pengertian dari teks non fiksi. Ayo, apa kira-kira pengertian dari teks non fiksi? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya akan menjawabnya sendiri. Baik, kalau teks non fiksi dilihat dari kata non, berarti lawan dari kata rekaan atau khayalan. Kira-kira apa rekaan atau khayalan? Lawan kata dari rekaan atau khayalan? Nyata atau reality, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disimpulkan dari pengertian itu tadi bahwa teks non fiksi adalah cerita nyata atau real, seperti itu. Sebelum kita memasuki unsur-unsurnya, mungkin ada dari kalian yang tahu contoh dari teks fiksi itu apa dan contoh dari teks non fiksi itu apa? Ya, siapa yang tahu? Oke, apa? Teks fiksi seperti novel, Contohnya novel, cerpen, ya, sudah. biografi. Yakin biografi teks fiksi? Enggak. Saudari Rama mungkin ingin menjawab? Oke. Sebelum lanjut, biografi itu bukan termasuk teks fiksi. Karena kembali lagi bahwa
yang berupa teks fiksi itu diambil dari kenyataan hidup. Jadi mengapa cerita yang nyata itu lalu dibukukan dan menjadi karya sastra itu, kenapa bisa disebut teks fiksi? Ada yang tahu? Tidak. Karena walaupun asal muasal dari cerita tersebut adalah cerita nyata, tapi ketika dibukukan atau dijadikan sebagai suatu karya sastra, itu sudah bersifat sebagai rekaan. Karena karya sastra ini berhubungan dengan novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya seperti itu. Yang pertama adalah tema, selanjutnya adalah siapa? Yang tahu kira-kira? Alur. Alur. Oke, tepat sekali. Alur. Mungkin ada yang tahu alur, pengertian dari alur apa? Jalan cerita. Gimana? Jalan cerita. Jalan cerita, benar sekali. Bahwa alur adalah jalan cerita. Jalan cerita yang ada dalam cerita tersebut. Alur dibagi menjadi berapa? 3. Jadi 3. Alur apa aja? Sudah dibilang? Alur maju, Maju, alur mundur, mundur, dan campuran. dan campuran. Dari ketiga tersebut mungkin ada yang belum memahami maju itu apa, mundur itu apa, campuran itu apa. Sudah Rirama? Sudah? Oke. Selanjutnya nomor 3. Kira-kira apa ya? Tokoh. Tokoh. Ya, benar sekali, tokoh. Ada yang tahu pengertian dari tokoh? Apa pengertian dari tokoh? Ada yang tahu? Ya. Tidak. Tidak. Oke. Tokoh adalah pelaku dalam cerita tersebut. Tokoh bisa dibagi menjadi tokoh Antagonis. antagonis, terus yang terakhir, Protagonis. siap, betul sekali. Bahwa tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, tritagonis, dan protagonis. Nah, untuk membedakan tokoh tersebut itu biasanya dilihat dari apa? Watak. Watak. Ya, benar sekali. Bahwa tokoh di dalam cerita bisa dikategorikan menjadi 3 tersebut dilihat dari watak pemain atau tokoh tersebut dalam cerita. Selanjutnya adalah 4. Apa kira-kira nomor 4? Latar. Latar. Apa sih yang dimaksud dengan latar? Keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Ya, keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita tersebut. Benar sekali. Bahwa latar tersebut mencakup 3 hal tersebut. Latar, waktu, suasana. Waktu adalah mengenai apa? Mengenai kapan terjadinya Pagi hari, siang hari, malam hari, suasana sedih, senang, gembira, apa lagi? Sudah? Ya. Selanjutnya adalah nomor 5. penokohan, Penokohan sudah, tokoh tadi. Ayo, apa kira-kira? sudut pandang, Sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Ada yang bisa jawab? tidak. Oke. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Jadi posisi pengarang dalam cerita ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aku, ia, dan kamu. Seperti itu. Ia itu adalah orang pertama, orang kedua adalah dia, dan orang ketiga adalah kamu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, seperti itu. Kira-kira cukup 5 ini atau masih ada yang lain? Masih. Apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa? Dia tahu pengertian dari gaya bahasa? Tidak. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan pengarang dalam menceritakan cerita yang ditulisnya atau hasil karya ceritanya tersebut. Mengenai gaya bahasa, ini berhubungan dengan apa? Pastinya berhubungan dengan bahasa yang digunakan.
kaitannya dengan bahasa biasanya apa? Bahasanya dari kami, Hah? Lukas. Apakah itu termasuk teks fiksi? Tidak. Jadi berkaitan dengan bahasa ini adalah bahasa yang digunakan ini adalah berkaitan dengan cara pengarang menyajikan sebuah karya. Jadi kalian tahu nggak pernah dengar hiperbola? Seperti itu pernah dengar? Pernah. Itu masing-masing dari majas. Majas yang digunakan dari pengarang tersebut itu berbeda-beda. Kenapa sih? Pertanyaan saya. Kenapa setiap pengarang menggunakan gaya bahasa yang berbeda? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Saudara Rahma? Untuk menarik agar pembaca lebih tertarik membacanya. Salah satu dari alasan kenapa pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda adalah seperti itu. Dan yang kedua adalah karena setiap pengarang memiliki ciri khas tersendiri. Contoh puisinya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Mengapa Chairil Anwar itu selalu menggunakan puisinya selalu menceritakan tentang aku? Aku ini adalah artinya dirinya sendiri yang sering diceritakan dalam puisi-puisi yang ditulisnya tersebut. Ada juga pengarang yang menggunakan gaya bahasa seperti gaya bahasa yang kritis untuk mengkritisi politisi ataupun gaya bahasa yang sekiranya menggugah hati. Contohnya sangat melo, jadi kita terbawa suasana seperti itu. Jadi dari masing-masing pengarang ini memiliki gaya bahasa sendiri untuk membedakan dirinya dengan pengarang yang lain. Tapi pernyataan dari saudari Dira tadi benar. Setelah ini saya akan memberikan penugasan untuk kalian. Kita akan mencoba untuk mencari unsur-unsur dari teks non-fiksi. Sudah dijelaskan tadi kan apa saja unsur-unsurnya. Saya akan memberikan waktu kalian 15 menit. Satu buku ini untuk berdua, dan novel ini berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam. Digunakan untuk berdua, dibaca baik-baik, lalu dicari unsur-unsur dari teks non-fiksi tersebut. Novel termasuk dari teks non-fiksi apa fiksi? Fiksi. Berarti saya salah. Berarti ini adalah teks fiksi. Benar. Jadi kalian sudah memahami. Saya akan memberikan waktu 15 menit. Hasil kerja kalian ditulis di papan tulis satu persatu. Bisa dipahami? Bisa. Saya beri waktu 15 menit. Ya, saya rasa cukup waktunya sudah 15 menit. Teman-teman bisa menuliskan hasil kerja kalian satu persatu ke depan kelas. Siapa dulu? Oke, sudah juga. Ini tadi teks fiksi apa non fiksi? Teks fiksi. Teks fiksi, benar sekali. Padahal saya dari awal bilangnya teks non fiksi. Tapi karena kalian memahami, jadi kalian tahu kalau ini adalah teks fiksi seperti itu. Sip. Lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, Rahma. Tema tokoh, alur, dan apa lagi? Konflik, penokohan. Gimana, sudah? Ya. Bisa kembali ke meja masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bahas satu-satu. Judulnya adalah Sepotong Cinta Dalam Diam. Karya siapa? Asma Nadia. Karya Asma Nadia.
Jadi temanya adalah rahasia percintaan. Oke, benar sekali. Yang kedua adalah tokoh. Tokohnya adalah Dita Anipa. Pos lelaki tanpa nama. Alur maju. Penokohan. D penyanyi D memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anda gesit atau cekatan, sedangkan Ita memiliki sifat tegas dan bijak. Apa hanya ini saja? Unsur-unsur teks fiksi? Iya. Oke, bisa dibacakan? Sudah didengar? Konfliknya bagaimana? Terjadi pada saat D berani membuka paket yang tidak jelas asal usulnya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Sudut pandang ada atau tidak? Ada. Apa sudut pandangnya? Sudut pandang dari novel ini tadi apa? Sudut pandang Posisi pengarang dalam novel. orang ketiga. Ya, orang ketiga, karena tokoh utama ini adalah D. Kecuali pengarang ini menginisialkan dirinya iya. Ini adalah pertama. Benar sekali. Ada lagi? Kurang satu? Gaya bahasa. Kayak bahasa pengarang apa? Bahasanya selalu mengalir, ringan, dan mudah dicerna. Ya, benar sekali. Bahwa gaya bahasa dari Asma Nadia itu di semua novelnya pasti ringan, tapi mengenai si pembaca seperti itu. Asma Nadia itu sering membuat novel dari kisah nyata. Ada yang tahu lagi judul novel dari Asma Nadia itu apa? Enggak. Judul dari novel Asma Nadia adalah salah satunya yang sudah difilmkan itu banyak. Tapi yang paling saya ingat adalah catatan seorang istri itu. Itu sempat difilmkan dalam sekitar 2003 ya kalau seperti. Kasih dan penjelasan saya tadi mungkin ada yang ditanyakan mengenai unsur-unsur teks fiksi? Tidak. Cukup jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, kalian bisa mempelajari mengenai unsur-unsur teks non-fiksi itu seperti apa. Dipelajari, bisa cari di internet, bisa baca-baca buku di perpustakaan. Dan sebagai bekal nanti pulang, saya akan memberikan lembaran. Di sini sudah ada masing-masing tabel yang digunakan untuk menganalisis dari unsur-unsur non-fiksi. Unsur non-fiksinya itu tadi dari mana, Bu? Non-fiksinya bisa kalian cari sendiri. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, contoh non-fiksi itu apa aja tadi? Jurnal, makalah penelitian, skripsi, buku paket itu bisa kalian gunakan. Seperti itu ya. Kalau sekiranya untuk mencari jurnal, skripsi ataupun proposal penelitian susah, kalian bisa menggunakan apa? Alternatif lain? Bukan. Kalian punya buku paket ya di rumah? Ya. Kalian bisa menggunakan buku paket dan analisis unsur-unsur teksnya tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum saya tutup, saya beri waktu untuk kalian bertanya kembali berkaitan dengan materi yang saya jelaskan ataupun penugasan yang sudah saya berikan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman pada pagi hari ini. Semoga penjelasan dan juga kerjasama pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sedikit lebihnya ilmu yang saya berikan bisa berguna untuk kalian nanti, seperti itu. Sebelumnya saya minta tolong untuk perwakilan dari teman-teman menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Silakan. Jela. Ya, silakan. Dari Jela. Ya. Ditutup dengan membaca doa. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing.
Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa dipelajari kembali materi yang berkaitan dengan teks, unsur-unsur teks fiksi seperti itu.